Situasi yang keempat, kaburnya Maria Magdalena. Ini tidak terlihat dalam kita punya bacaan, tapi kita bisa membandingkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1-2. Jadi ketika perempuan-perempuan itu datang di Yohanes pasal 20 ayat 1-2, ya. Ketika dia melihat bahwa batu di kubur itu telah diambil, lalu kemudian Maria Magdalena ternyata kabur. Ayat 2 dia bilang, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria ketika lihat dari jauh kubur sudah terbuka, dia bukannya pergi lihat, tapi dia langsung kabur. Ya, dia langsung kabur. Di sini Maria Magdalena tidak dapat mengelola ketakutannya. Ketakutannya begitu berlipat. Ketika dia lihat kubur sudah kosong, dia langsung kabur. Ya, dia langsung kabur. Dia semacam cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan. Dia mengambil keputusan yang terburu-buru untuk pergi. Padahal tadi malaikat sudah diutus Tuhan untuk turun menjelaskan kepada mereka. Terlihat di sini bahwa Maria terburu-buru, akhirnya ia mengambil keputusan yang salah. Dibutuhkan ketenangan dalam merespon satu situasi yang berat. Ya. Jangan pernah mengambil keputusan penting dalam suasana-suasana yang tidak tenang dan terburu-buru. Ya. Maria Magdalena dalam konteks ini, dia salah mengambil keputusan. Dia lari. Ketika dilihat kubur itu, dia punya akhirnya dia pergi dengan pemikirannya sendiri. Ya, ketika dia pergi, dia punya pemikiran bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Sedangkan perempuan-perempuan yang lain tetap berdiri dan mendapat penjelasan langsung dari malaikat Tuhan. Di dalam Matius bacaan kita ayat 6. Ya, malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Nah, saya lihat di sini ada dua hal yang disampaikan malaikat untuk menghilangkan ketakutan mereka. Yang pertama apa? Malaikat mengajak kepada para perempuan-perempuan itu untuk mengingat kembali perkataan Yesus. Ya, dia bilang apa? Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya. Jadi untuk meyakinkan, si malaikat ini meyakinkan para perempuan-perempuan, karena mereka dalam situasi ketakutan, kebingungan, ini jenazahnya ada di mana? Malaikat pertama dia bilang, dulu dia omong apa? Ya. Dulu dia pernah bilang apa? Itu yang benar. Ya. Hal pertama yang disampaikan oleh malaikat untuk mengingatkan mereka kepada perkataan Yesus, bahwa Yesus pernah mengatakan berulang-ulang kali bahwa dia akan bangkit. Di dalam Lukas 24 ayat 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Di sini kita belajar apa, teman-teman? Bahwa di dalam kebingungan, di dalam ketidaktahuan, di dalam stres yang berat, malaikat bilang, ingatlah perkataan Yesus. Ingatlah firman Tuhan, ingatlah apa yang pernah disampaikan Yesus sebelumnya, bahwa ia akan bangkit. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika pergumulan berat, ketika situasi menjadi sulit bagi kita, jalan mana yang harus kita tempuh, malaikat melalui kesempatan ini mengingatkan kepada kita, ingatlah perkataan Yesus. Kembalilah kepada firman Tuhan, karena hanya Injil yang dapat memberikan solusi dalam setiap pergumulan kita. Dalam kekhawatiran, yang kita cari pertama-tama haruslah Alkitab, haruslah firman Tuhan, sama seperti malaikat yang mengarahkan para perempuan untuk kembali mengingat firman Tuhan. Lalu yang kedua, malaikat menunjukkan kubur yang kosong. Lihatlah kubur kosong. Ini cara malaikat untuk menghilangkan keraguan mereka. Selain meminta para perempuan untuk kembali pada perkataan Yesus, malaikat juga meminta mereka untuk memandang kubur yang kosong. Kubur yang kosong bagi Maria Magdalena adalah sebuah bencana. Bagi Maria Magdalena ketika memandang kubur yang kosong itu menurutnya sebagai sebuah bencana. Tetapi bagi malaikat, kubur yang kosong itu anugerah. Ya, perhatikan di sini. Bagi Maria, kubur yang kosong itu sebuah bencana. Tapi bagi malaikat, kubur yang kosong itu sebagai sebuah bukti ya, kebangkitan Yesus. Malaikat mengajak para perempuan melihat kemuliaan Kristus dari kubur yang kosong.
Maria Magdalena tidak mampu melihat kemuliaan Kristus dari kubur yang kosong. Tetapi perempuan-perempuan ini diajak malaikat untuk melihat kemuliaan Kristus dari kubur yang kosong. Satu persoalan, tapi dilihat secara berbeda. Yang satu tidak punya iman, yang satu punya iman. Orang yang tidak punya iman melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang berat bagi dia, sesuatu yang tidak ada jalan keluar bagi dia, sesuatu yang mungkin saja membingungkan bagi dia. Tapi orang yang punya iman ketika melihat kubur yang kosong itu, di sana dia melihat kemuliaan Kristus ada di sana. Inilah perbedaan antara Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Faktanya tetap sama, persoalannya tetap sama, tapi iman yang membuat mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudahkah kita melihat kemuliaan Kristus dari kubur yang kosong? Terkadang situasi yang berat membuat mata rohani kita tidak mampu melihat kemuliaan Kristus. Kita tidak sanggup melihat apa maksud Tuhan di balik setiap situasi yang kita alami. Kita tidak sanggup melihat tujuan Tuhan dari setiap pergumulan-pergumulan berat yang kita alami. Tetapi malaikat ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita memandang kubur yang kosong, di sana ada harapan. Di sana ada solusi, di sana ada jalan keluar. Kubur yang kosong bukan penghalang, tapi kubur yang kosong sebuah jawaban. Kubur kosong sebuah jawaban. Lalu apa kemudian respon para perempuan? Kalau kita melihat ayat 8 bacaan kita, mereka serga pergi dari kubur itu dengan takut, tetapi dengan sukacita yang besar. Dengan takut tetapi sukacita yang besar, dan mereka berlari cepat-cepat. Ya. Pertemuan mereka dengan kubur kosong itu membuat mereka begitu sukacita, membuat mereka begitu berantusias, bersemangat. Padahal mereka tidak ketemu Yesus, yang mereka lihat hanya kubur kosong. Ya. Yang mereka lihat hanya kubur kosong, tapi mereka begitu berantusias, bersemangat untuk pergi menyampaikan kepada orang lain, kepada murid-murid. Kebenaran harus juga demikian diberitakan dengan penuh semangat kepada orang-orang lain.